warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan, kenapa orang berani melakukan maksiat di depan orang ramai, melakukan perbuatan buruk di depan orang ramai, dan kadang-kadang tidak sungkan melakukan kejelekan dan ketidakpatutan? Jawabannya singkat aja, salah satu penyebabnya karena sudah hilangnya rasa malu. Ketika seseorang itu sudah hilang rasa malu, maka dia tidak segan dan tidak malu lagi melakukan perbuatan maksiat di depan orang banyak. Karena sifat malu itu adalah salah satu sifat yang dapat membuat manusia menahan dirinya dari tidak melakukan perbuatan hina. Malu itu salah satu sifat yang bisa menahan seseorang tidak melakukan perbuatan yang tercela. Dan malu itu menyebabkan seseorang tidak berani melakukan perbuatan keburukan, baik di depan orang maupun ketika sendiri. Dan malu itu amat penting, karena malu itu dapat membuat martabat kita semakin baik. Oleh karena itu malu dalam istilah agama disebut dengan al-haya atau sifat malu. Ya, al-haya itu apa? Adalah perasaan tidak enak terhadap sesuatu yang menimbulkan hina, cela dan maksiat. Enggak enak perasaan kita, baik perbuatan maupun ucapan. Itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ada satu hadis Nabi tentang al-haya atau malu. Apa kata Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya'i. Wahai sahabatku, malulah kamu terhadap Allah dengan sungguh-sungguh. Itu kata Rasul. Qalu, maka berkata sahabat, inna nastahyi minallahi ya Rasulullah walhamdulillah. Ya Rasulullah, kami ini malu sama Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka kata Rasulullah, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalika, bukan demikian. Yang dinamakan malu itu walakinnal istahya'a minallahi haqqal haya'i. Sesungguhnya malu kepada Allah yang sebenar-benarnya adalah, ini dia definisi menurut Rasul. Apa itu? Antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Yaitu kamu memelihara akal pikiranmu. Akalmu kau pelihara, pikiranmu harus pikiran yang baik. Mungkin kalau pikiran seseorang itu buruk, manusia lain nggak tahu, tapi Allah tahu, Pak. Pelihara akalmu, pelihara pikiranmu. Kemudian kata Rasulullah, wal batna wa ma hawa. Jaga perutmu dengan segala isinya. Jangan kau masukkan perutmu dengan sesuatu yang haram, sesuatu yang tak benar. Rasanya kita malu kalau memasukkan sesuatu itu yang haram ke dalam perut kita. Kamu jaga itu perutmu dari sesuatu yang haram. Wa tazkural mauta wal bila. Kamu itu ingat akan kematian. Orang yang ingat akan kematian
dia akan bersungguh-sungguh beramal ibadah dan dia tidak melakukan perbuatan maksiat karena malu sama Allah. Maka kata Rasulullah, "Wa man aradal akhirah taraka zinatal hayatid dunya wa asaral akhirah alal ula." Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia meninggalkan perhiasan kehidupan dunia dan mengutamakan akhirat daripada dunia. Itulah petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis, Pak, dijelaskan bahwa Rasulullah ini sangat pemalu. Disebutkan dalam hadis Rasulullah itu sangat pemalu. Ya. Apa alasannya Rasulullah itu sangat pemalu? Tandanya Rasulullah itu selalu menjaga matanya dari melihat yang haram. Malu dia melihat yang haram. Rasulullah itu selalu menjaga ucapannya. Malu dia mengucapkan kata-kata yang enggak baik, yang enggak senonoh. Rasulullah itu mengutamakan kawan daripada dirinya. Rasulullah itu cepat memberi maaf, baik pergaulannya, sabar, lapang hati, dan sayang dengan orang beriman. Tetapi Rasulullah itu tegas kalau melihat kemaksiatan, kalau melihat kesyirikan, apalagi ada orang yang hendak merusak ajaran agama. Rasulullah itu tegas, Pak. Para jemaah yang dicintai Allah, malu di sini, malu melakukan perbuatan buruk, jangan terbalik. Karena ada orang malu melakukan perbuatan baik. Tapi kita disuruh malu melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang enggak baik. Tapi jangan sebaliknya, jangan malu melakukan perbuatan kebaikan. Para jemaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dapat dipungkiri ketika kita kehilangan malu, kehilangan sifat malu, atau dalam istilah sekarang krisis malu, ya, krisis malu akan menghancurkan kedudukan seseorang dan menghancurkan akhlak seseorang. Apalagi kalau sudah terjadi krisis malu di semua lini kehidupan kita, Pak. Di semua lini kehidupan kita terjadi krisis malu. Maka akan muncullah orang-orang yang tidak punya malu dan tidak tahu malu. Kenapa? Karena sudah krisis malu tadi. Muncullah pribadi-pribadi yang tidak punya malu dan tidak tahu malu. Maka apabila terjadi krisis malu, ya, krisis malu itu munculnya konon katanya karena hilangnya urat malu. Ketika orang itu sudah hilang urat malunya, maka hilang rasa malunya. Maka ketika seseorang itu sudah hilang urat malunya, maka sering kita mendengar seseorang yang melakukan perbuatan yang membuat malu, perbuatan yang mempermalukan, perbuatan yang memalukan, dan perbuatan yang malu-maluin. Karena sudah hilang rasa urat malunya dan krisis malu. Maka apabila terjadi krisis malu yang akut, akan muncullah pasukan yang berani malu, yang sering tampil warawiri di mana-mana, Pak. Namanya kelompok pasukan berani malu. Muncul karena sudah terjadi krisis malu dalam kehidupan manusia.
maka dia akan mempengaruhi orang supaya bersifat seperti dia, tidak usah malu dan tidak punya malu, seolah-olah kita sudah kehilangan urat malu. Itulah sendi-sendi kehancuran satu bangsa. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga negeri kita, menjaga kita ini supaya memiliki rasa malu dalam hidup ini. Sehingga kita akan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 keutamaan sifat malu itu. Saya sebutkan tadi malu itu al-haya. Al-haya dalam istilah agama. Apa yang pertama? Malu itu merupakan salah satu cabang keimanan. Dia cabang keimanan. Maka dalam hadis Nabi, al-haya'u su'batum minal iman. Malu itu cabang iman. Iman itu Pak ada cabangnya 60. Salah satunya malu. Cabang iman yang paling rendah itu menyingkirkan duri di jalan agar orang mudah jalan, tidak dibikin orang susah jalan. Itu cabang iman yang terakhir, yang paling kecil tuh. Jadi kalau ada orang yang menyulitkan orang jalan, gimana itu dah dasar kali imannya itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innal haya'a wal imana fi qaranin. Malu dan iman itu satu wadah dia. Kalau seperti inilah contohnya ini. Satu wadah itu satu tempat. Jadi malu dan iman itu satu tempat. Satu wadah dia. Fa idza suliba ahaduhuma tabi'ahul akhar. Apabila salah satu tercabut, maka yang satunya lagi tercabut. Jadi kalau orang sudah hilang malunya Pak, udah tercabut imannya itu. Karena di tempatnya satu wadah. Maka orang beriman ciri-cirinya pasti punya rasa malu. Yaitu ciri-ciri orang beriman. Malu melakukan kemaksiatan, malu sama Allah. Puncak dari al-haya itu adalah merasa diawasi oleh Allah. Merasa diperhatikan oleh Allah. Merasa dilihat oleh Allah. Kalau kita bermaksiat dengan Allah di tempat yang tersembunyi sekalipun, Allah tuh kan lihat. Kalau kita ibadah ini pun gak sungguh-sungguh, Allah kan tahu. Malu kita dengan Allah karena banyak nikmat yang Allah sudah berikan sama kita. Yang kedua adalah, apa keutamaan sifat malu itu? Malu itu merupakan hal yang akan mendatangkan kebaikan. Kalau orang sudah malu, ya, terselamatkan dia itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al-haya'u khairun kullahu. Malu itu baik semuanya. Maka yang kita khawatirkan Pak, akhir zaman nanti itu sudah mulai tercabut rasa malu. Ya, tercabut rasa malu. Maka malu itu tidak akan membuat seseorang terjerumus kepada keburukan, kepada kejelekan. Tetapi sebetulnya malu itu akan membawa orang kepada kebaikan. Karena orang yang punya sifat malu berpikir, Pak, ini kalau saya lakukan gini dampaknya gimana ini? Gitu. Yang ketiga, apa keutamaan sifat malu ini? Al-haya. Malu itu adalah salah satu akhlak yang mulia dalam Islam. Maka kita beruntung kalau seandainya Allah masih menganugerahkan kita ini sifat malu. Ya. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya setiap agama itu mempunyai akhlak, dan malu itu adalah merupakan akhlak dalam Islam. Itu diajarkan oleh agama kita Islam.
Ya, karena salah satu sifat Rasul itu adalah pemalu. Malu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malu itu merupakan sifat Nabi yang terdahulu. Ada satu hadis Nabi. Ya, ini hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Dia berkata dari Uqbah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara kalimat kenabian yang pertama diajarkan ke tengah-tengah manusia, ini kalimatnya. Apa kalimatnya? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Itu kalimat populer, Pak. Apa katanya? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Bila kamu enggak malu, berbuatlah sekehendak hatimu. Ini kalau bahasa kita ini nyempului, Pak. Kalau kalian udah enggak malu, enggak suka hati, berbuatlah sesuka hatimu. Jadi kalau orang berlakukan sesuatu sesuka hati dia, tak memikirkan apapun, itu berarti sudah hilang rasa malunya. Kalau kalian enggak malu, buatlah. Ya, itu kalimat sindiran sebetulnya ini. Sindiran dari Rasulullah. Bukan menyuruh, ini kalimat sindiran. Maka orang yang melakukan kemaksiatan, keburukan, ya, kalau enggak malu kalian buatlah sesuka hatimu. Makanya kalau orang dibilang sudah hilang rasa malunya, itu betul-betul itu suatu hal yang paling kita takuti dalam hidup kita ini. Yang kelima, malu itu dapat mengantarkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malu itu adalah sebagian dari iman. Sedangkan iman itu tempatnya di surga. Jadi syarat kita masuk surga karena iman. Dibarengi dengan amal soleh kepada Allah. Sedangkan ucapan kotor itu adalah bagian tabiat kasar. Sedangkan tabiat kasar itu tempatnya di neraka. Orang kenapa ya ngomong maki-maki kasar, ngomong jorok di depan orang, kok sesuka hati? Karena apa kita bilang? Hilang dah rasa malu. Udah nggak ada malunya lagi, atau tidak tahu malu, atau tidak punya malu. Nah, itu dia. Kalimatnya tuh singkat aja kita sebutkan. Kenapa dia buat seperti itu? Karena nggak punya malu lagi. Ya. Yang keenam adalah malu itu senantiasa mendorong kita untuk berbuat baik. Malu itu mendorong kita untuk berbuat baik. Ya. Berbuat amal soleh. Karena ketika seseorang sudah terbiasa menghindari perilaku yang tercela atau yang buruk, maka orang itu akan selalu berbuat kebaikan. Maka sifat malu itu memang harus kita kondisikan dalam satu tempat-tempat tertentu itu. Kita yang mengkondisikan. Dan yang ketujuh, malu itu dapat menghindarkan manusia dari dosa. Maka malu dapat mencegah seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang berakibat dosa. Maka ia akan selalu malu melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi malu itu ya adalah merupakan sifat yang baik dalam Islam. Karena orang yang berpikir kalau saya melakukan sini, ini sebab akibatnya pasti ada dia. Ya, karena berpikir ya Pak. Jadi orang yang memiliki sifat malu akan menghindarkan dia dari dosa. Ini kalau saya lakukan ini timbulnya seperti ini, efeknya seperti ini, akibatnya seperti ini gitu. Penuh pertimbangan di dalam hidupnya. Yang kedelapan adalah orang yang memiliki sifat malu dapat membuat keputusan yang tepat dan bijak. Keputusan yang bijak dan tepat. Itulah orang sifat malu. Apa sebab? Apa hubungannya? Ya. Hubungannya adalah orang yang malu biasanya tidak akan melakukan hal
tanpa berpikir dulu. Ini kalau saya lakukan ini efeknya seperti ini. Ini kalau saya lakukan ini dulu. Maka sebelum dia melakukan sesuatu, dia akan berpikir dan mempertimbangkan sesuatu lebih dahulu. Maka orang yang melakukan sesuatu penuh pertimbangan dan memikirkan, dia akan mengambil keputusan yang bijak dan tepat. Karena sudah diperhitungkan dia, Pak. Ya. Jadi orang yang memiliki sifat malu itu akan mengambil satu keputusan yang tepat, yang bijak, yang pas. Karena sudah dipertimbangkannya, sudah dipikirkannya. Jangan kita melakukan sesuatu itu sudah terjadi baru kita pikirkan lagi. Enggak. Sebelum terjadi kita pikirkan dulu, kita pertimbangkan. Dan yang kesembilan, orang yang memiliki sifat malu itu dapat menenangkan orang lain. Kenapa? Ciri orang malu itu, Pak, jarang ngurusi orang. Enggak terlalu mengurus hal-hal orang. Dia lebih fokus kepada dirinya, cenderung suka dengan kedamaian. Dan orang yang malu itu, Pak, suka kedamaian, enggak suka yang ribut-ribut. Kadang-kadang kita bilang malu ditengok orang. Malu kalau kita berbuat seperti ini, ya, karena orang yang sifat malu itu memang penuh dengan kedamaian, butuh ketenangan dia, ya, nggak suka yang ribut-ribut, nggak suka yang cari musuh. Malu kita nanti dilihat orang, malu kita nanti diperhatikan orang. Kalau kita melakukan seperti ini, kalau seseorang itu berkelahi, Pak, nggak ada yang menang itu, dua-dua kalah itu. Apalagi kalau yang berkelahi itu udah berumur, ya. Apalagi kalau berkelahi itu di depan rumah ibadah, Pak, nggak ada yang menang itu, ya. Oleh karena itu dia tidak suka kepada keributan. Kenapa? Malu kalau dia melakukan seperti ini. Yang terakhir, yang ke-10, orang yang memiliki sifat malu ini akan memicu kreativitas otak. Jadi kreativitas otak ini cerdas. Orang yang malu itu lebih banyak fokus kepada dirinya, ya, sehingga terbentuklah imajinasi yang kuat sehingga timbulkan kreativitas otak dia. Oleh karena itu kita berharap, marilah kita hiasi hidup kita ini dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Salah satunya adalah milikilah sifat malu dalam hidup kita. Malu kepada Allah, Allah yang maha baik, Allah yang mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Kalau kita masih belum taat kepada Allah, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya nikmat itu dicabut satu-satu dari kita, Pak, kita dah nggak bisa lagi melangkahkan datang kemari, ya, nggak bisa melangkahkan seperti ini. Malu kita kalau bermaksiat di hadapan Allah, malu melakukan dosa. Dimanapun kita berada nih, Allah selalu memperhatikan kita, ngawasi kita, memperhatikan kita apa yang kita buat. Yang kedua adalah malu dengan sesama manusia, ya, malu dengan sesama manusia, malu dengan jiran, malu dengan orang kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal kecurangan, hal-hal enggak baik. Macam manapun kita ini menyembunyikan keburukan, satu saat keburukan itu akan terbongkar, Pak. Macam manapun pandainya kita menyimpan, lihainya kita menyimpan. Yang ketiga adalah malu kepada diri kita sendiri, ya, apalagi kalau usia kita udah senja. Malu kita kepada diri kita kalau enggak kita isi dengan amal ibadah kepada Allah. Kita enggak tahu entah besok lusa kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi amal ibadah kita enggak ada sama sekali. Takut kita nanti mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak tahu, Pak, kematian itu rahasia dari Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, kadang-kadang yang sebaya dengan kita udah duluan dari kita. Ya, udah duluan dari kita. Udah sampai dia di sana. Kita ini belum. Mudah-mudahan waktu-waktu kita ini
kita gunakan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ditumbuhkan rasa malu dalam diri kita sehingga kita terjauhkan dari kemaksiatan, terjauhkan dari dosa, terjauhkan dari keburukan-keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.